Jadi agenda Cikita Medi hari ini memenuhi panggilan Polda atau undangan Polda untuk dilakukannya atau melaksanakan klarifikasi terkait laporan dari pelapor. Begitu. Ada berapa pertanyaan tadi di atas? Ada kurang lebih berapa? 15? Ya, kurang lebih ada 12 pertanyaan dan itu terkait klarifikasi dari klien kami terkait laporan yang dibuat oleh Silda Fiarsa. Nah, sebagai warga negara hukum yang baik, kami dan dari pihak kita ini kemudian itu melakukan atau memenuhi undangan klarifikasi dari Polda gitu. Nah, adapun terkait dari pokok-pokok yang disampaikan ya secara garis umum aja terkait dari laporan yang didugakan dengan pasal yang didugakan seperti itu. Ada barang bukti tambahan mungkin? Ya, untuk barang bukti tambahan kami sudah melakukan koordinasi dengan penyidik yang kemudian menangani persoalan ini, dan kemudian untuk dari teman-teman media untuk upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan nanti akan kami sampaikan ke depannya. Namun untuk agenda pada saat hari ini adalah kami memenuhi undangan klarifikasi dari laporan yang dibuat oleh pelapor. Nah, seperti itu. Kak Ciki sempat nervous atau deg-degan nggak sih? Karena kan pertama kali nih berurusan dengan pihak kepolisian. Enggak. Ya, santai aja sih di atas. Tadi kami dengan tim kuasa hukum dan kemudian dari klien dan kemudian bersama dengan penyelidik itu santai aja sih. Malah pikirin temen-temen kehujanan apa enggak. Iya gitu. Tadi aku tuh ada yang WA aku. Iya, gitu. Makasih ya udah nungguin. Santai kok ruang aja. Ya mungkin Ciki seperti apa? Mungkin pertanyaannya ada total ada berapa pertanyaan mungkin? Lebih dari 10 sih ya. Basic, konfirmasi, pernyataan, apakah fakta atau inilah semuanya. Ya jawab aja gitu. Jadi makanya alhamdulillah sudah terlewati dengan baik hari ini. Makasih juga atas teman-teman wartawan yang udah nungguin, doain. Tapi ini kan UIT ya Mbak, artinya kan akan ada restoratif justice. Nanti gimana Mbak Ciki sendiri berharap damai atau tetap melanjutkan? Ya, nanti kami dari kuasa hukum akan melihat dari perkembangan dari perkara ini. Tapi dalam hal ini kami hanya ingin menyampaikan saja bahwa kehadiran kami di sini hanya untuk memenuhi undangan klarifikasi yang kemudian itu melalui Polda Metro Jaya. Itu aja. Dari Cikinya sendiri masih bisa upaya yang selanjutnya nanti kami akan informasikan lebih lanjutnya seperti apa gitu. Karena kan kita melihat perkembangan kasus ini yang ada gitu. Dari Cikinya sendiri masih bisa berharap ada jalan tengah nggak sih dari Cikinya sendiri? Mungkin seperti apa? Aku mah ngikutin prosedur aja. Ya, kita ikuti proses perkembangan hukum aja dulu. Kita ikuti proses hukum aja, kemudian kita melihat perkembangannya seperti apa gitu. Nanti kita akan menginformasikan kepada teman-teman media, tenang aja. Ciki Ada komunikasi nggak Kak Ciki? Yang lanjutan yang somasi kan somasi kedua tuh Kak Ciki itu perkembangannya mungkin tadi kan waktu itu mau lapor bilang Kak Ciki itu gimana? Ya, itu masih dalam proses pengkajian kita sebagai kuasa hukum dan tentunya kembali lagi bahwa untuk saat ini kami hanya untuk hadir di Polda ini untuk datang sebagai memenuhi undangan klarifikasi. Itu aja. Cepat ada pertanyaan. Somasinya kemarin dari Tanggapi atau seperti apa? Iya, demikian. Dan jangan udah ada upaya melaporkan balik Kami dalam proses pengkajian kembali terkait dari upaya kami kemudian untuk kepada si pelapor. Ciki bisa dibilang kan datang untuk memenuhi panggilan ini kan menyita waktu ya mungkin Banget. Nah kegiatan kamu mungkin seperti apa, terganggu atau enggak? Terganggu dong. Itu apalagi ya kan aku streaming live terus. Enggak, tapi karena memang ada undangan ya, Ya, surat sebagai tersebut warga sudah negara. sampai ya. Iya, betul. Langsung datang. Ya. Support dari keluarga sendiri seperti apa? 100% full support, apalagi dengan tim kuasa hukum semuanya support. Jadi ya pesan-pesan aku kepada kalian adalah doain aku aja. Ya. ada bantahan nggak Pak? Oh tentu. Ya. Wah itu Ya. nanti ya. Itu. Aku akan kabari selanjutnya di sesi berikutnya. Iya. Boleh izinkan aku pulang? Ya. Sudah nih udah selesai nih. Ya, untuk pasal yang didugakan itu adalah pasal 27A, junto pasal 45 ayat 4 dan pasal 311, 310 KUHP tentang
Pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kemudian dengan dugaan pasal Undang-Undang ITE yang pasal 27A junto pasal 45A itu. Ya, untuk memenuhi atau enggaknya itu kembali kepada proses hukum yang berlaku, karena kita berada di negara hukum, nanti kewenangan dari penyelidik dan penyidik untuk memproses laporan tersebut. Ciki, dari pihak Ciki sendiri masih ada upaya untuk ambil jalan tengah mungkin? Nggak ada jalan tengah. Terbuka untuk komunikasi ke Ya. pelapor. Ya, semua untuk komunikasi pasti kita akan komunikasi, dan kemudian sebagai kuasa hukum juga pasti kita akan berkomunikasi karena kita melalui beberapa proses gitu. Iya. Merasa mencemarkan nama baik Itu sudah aku jelaskan Iya. tadi di klarifikasi. Ya. Ya. Tadi penyidik sendiri mempertanyakan nggak sih kenal dengan sosok yang Pasti, namanya pertanyaan pendidik kayak begitu. Jadi kita berbicara fakta. Jadi makanya cukup cepet sih. Ya. Gitu. Senang banget. Ya. Tadi menjelaskannya seperti apa mengenal sosok yang bersangkutan nih? Pokoknya seputar itulah ditanya-tanya. Dia mengklarifikasi apakah ada persamaan fakta, apakah ada perbedaan. Cuman hanya itu doang ternyata Iya. di atas. Kakak siap membuktikan bahwa kakak tidak sesuai Iya. sama pelapor. Jelas, siap. Ya. Udah, cukup ya sayang-sayangku. Mungkin begitu aja. Sehat-sehat ya. Jangan pada sakit. Ya, boleh. No, no, no. Oke.